Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzan Muharram, kelas 12B, mahasiswa S2 Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban dari pertanyaan asesmen tengah semester Supply Chain Management. Izinkan saya share untuk jawabannya terlebih dahulu. Oke, di sini saya mendapatkan untuk soal nomor satu, bullwhip efek pada PT Surya Elektronik Nusantara, studi kasus di industri elektronik nasional. Langsung saja ke deskripsi masalah. Di sini saya membagi menjadi 5. Pertama, PT Surya ini, Surya Elektronik Nusantara atau PTSN menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas rantai pasokan. Yang kedua, terjadi kenaikan biaya logistik sekitar 20% pada tahun 2023. Yang ketiga, overstock. Ini material mentahnya atau bahan mentahnya PCB kelebihan stok hingga 150% di kuartal kedua. Keempat, stock out, kekurangan stok TV pintar di kuartal ketiga, potensi kehilangan pendapatan sekitar 15 miliar rupiah. Yang kelima, data permintaan dan pesanan menunjukkan fluktuasi di setiap level rantaian pasokan. Itu deskripsi masalah yang saya buat. Yang kedua, kronologi masalahnya. Pada awal tahun, prediksi permintaan TV pintar naik. Distributor menaikkan pesanan, meski permintaan aktual belum naik signifikan. Ini untuk kronologi pertamanya. Jadi, permintaan TV naik, namun belum naik signifikan, tapi distributor menaikkan pesanan tersebut. Kedua, pabrik memproduksi lebih banyak berdasarkan pesanan distributor. Yang ketiga, stok menumpuk di distributor, lalu distributor menurunkan pesanan saat permintaan konsumen justru naik. Jadi, stok menumpuk, yaitu poin pertama. Poin kedua itu menurunkan pesanan ketika naik untuk permintaan dari konsumennya. Dan yang keempat untuk kronologinya, kekurangan stok di konsumen ini berakibat keluhan dari konsumen dan kerugian finansial. Langsung saja ke jawaban pertanyaan nomor satu, konsep bullwhip effect. Bullwhip effect ini apa sih? Fenomena di mana fluktuasi kecil permintaan konsumen menyebabkan variabilitas pesanan yang semakin besar di sepanjang rantai pasokan. Kalau kita gambarkan dengan kasus PT Sen ini, perubahan kecil permintaan konsumen itu menyebabkan distributor dan pabrik membuat pesanan berlebihan atau kekurangan, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar stok yang tersedia tersebut. Dia bisa berlebihan atau kekurangan. Itu sangat bisa terlihat jelas seperti apa bullwhip efeknya. Ke pertanyaan kedua, akar penyebab bullwhip effect di PTSN. Pertama, akar penyebabnya ini prediksi permintaan tidak sesuai, bisa berlebihan atau berkurangan, tapi di sini kasusnya adalah berlebihan tanpa data real atau aktual datanya. Yang kedua, distributor bereaksi berlebihan terhadap tren pasar. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara level rantai pasokan, bisa dari processing sampai dengan produksi dan distribusi produk tersebut, kurang komunikasi dan koordinasi, atau tidak komunikasi dengan pihak seperti sales department. Yang keempat, lead time yang panjang dan kebijakan pemesanan yang tidak sinkron. Itu akar penyebabnya. Selanjutnya ke jawaban pertanyaan ketiga, analisis data statistik permintaan dan pesanan. Kalau dilihat dari grafiknya, ini kita bisa lihat bahwa permintaan dari konsumen sendiri itu relatif stabil 10-12 unit per bulan. Ini selanjutnya pesanan distributor dan pesanan ke pabrik itu uh, cukup fluktuatif dan cenderung lebih tinggi dari permintaan aktualnya. Nah, dari pola tersebut, ini menunjukkan bahwa bullwhip effect di PTSN yang terjadi saat ini, atau terjadi pada studi kasus tersebut. Ke pertanyaan keempat, rekomendasi strategi mengurangi bullwhip effect. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan berbagi data atau sharing data permintaan antara perantai pasokan. Jadi ini datanya lebih transparan antara uh, level supply chain-nya sendiri. Mulai dari tadi penyedia atau processing, sampai dengan distributor, atau sampai dengan manufaktur, itu sangat transparan untuk datanya, bahkan bisa berkolaborasi dengan tim salesnya. Yang kedua, mengadopsi sistem informasi terpadu seperti ERP, Supply Chain Management. Itu rekomendasi yang sangat harus dilakukan, karena kan PT-PT saat ini, mungkin PT-PT besar sudah menggunakan sistem informasi seperti ERP, SAP, dan lain sebagainya. Ketiga, mengurangi lead time dengan perbaikan proses logistik. Ini lead time sangat penting untuk kepuasan pelangganan juga. Yang ketiga, mengadopsi kebijakan pemesanan berbasis permintaan aktual atau pull system. Jadi ketika ada pesanan, baru dibuat dengan kebijakan untuk produksinya seperti apa. Yang terakhir, melakukan pelatihan forecasting dan inventory management. Ini sangat penting bahwa forecasting itu harus akurasinya tinggi, sehingga inventorinya pun dia bakal berefek atau berdampak
lebih baik lagi untuk manajemen di inventory-nya, sehingga cost-nya juga bisa lebih efisien. Ke pertanyaan kelima, simulasi singkat atau simple model, ini saya asumsikan bahwa distributor dan pabrik hanya memesan sesuai permintaan konsumen aktual, maka fluktuasi stok bisa ditekan. Bayangkan kalau misalnya distributor dan pabrik bisa memenuhi konsumen sesuai dengan aktual permintaannya. Ini pasti fluktuasi stoknya bisa ditekan. Ini dampaknya apa? Dari asumsi tersebut, satu, overstock dan stock up berkurang, kedua, biaya logistik dan kerugian finansial menurun, dan yang terakhir, rantai pasokan lebih responsif dan efisien. Untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup dari deskripsi masalah. Selanjutnya ke kronologi dan 5 pertanyaan tersebut. Dan ini untuk penutupnya saja, bullwhip effect ini dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau kita lihat di PTSN tadi, kalau stock out-nya terjadi, maka berpotensi kerugian sebesar 15 miliar rupiah, itu cukup besar. Jadi memang bullwhip ini harus dikelola dengan baik. Terus kunci solusinya seperti apa? Komunikasi, integrasi data, dan kebijakan pemesanan yang tepat. Nah, dari kasus PTSN ini, memang PTSN perlu menerapkan segera strategi perbaikan rantai pasokan untuk menjaga daya saing. Yang mana tadi kan mungkin bisa diterapkan dengan sistem informasi yang lebih baik lagi, atau ERP yang lebih baik lagi, sehingga bisa memonitoring stok yang tersedia atau stok yang sedang dipesan, atau bahkan mulai dari forecastingnya seperti apa. Jadi ketika melakukan forecasting sampai dengan penyediaan barangnya sendiri lebih baik, maka dia bakal daya saingnya lebih baik lagi. Oke, sekian untuk jawaban dari asesmen tengah semester supply chain management. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.